Saya menantang Mas Roy, bahwa sudahlah Mas Roy, mari kita buktikan di peradilan. Kalau memang peradilan yang sesungguhnya Mas Roy tidak salah, ya kan, ya kita harus menerima semua bahwa Kita sudah terhubung dengan Ade Darmawan selaku Sekjen Pradi Bersatu. Selamat siang. selamat siang Mbak di studio. Ya, Baik. dengan siapa? Bang Ade, Ya. Bang Ade sudah menyaksikan tadi sama-sama untuk sidang putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo ditolak, tanggapannya gimana Bang Ade? Ya, paling tidak ini membuktikan bahwa apa yang saat ini berlaku pada lembaga yudikatif, bahwa memang yudikatif itu memiliki kewenangan sendiri, yaitu seperti yang saya selalu jelaskan pada beberapa stasiun juga, bahwa made in law. Ya, made in law itu artinya pembuatan hukum. Kemudian dia juga lembaga yudikatif juga itu adalah finding law, artinya penemuan hukum, finding reh. Ya, jadi artinya di sini kita lihat bahwa hakim memiliki integritas serta hakim memiliki komitmen terhadap lembaga yudikatif ini untuk melakukan dan kalau diistilahkan itu menafsirkan sesuatu sebagaimana mestinya. Bahwa kemudian memang di KUHP tidak diatur terkait prapit itu berapa kali dan lain-lain sebagainya, oke lah. Tetapi tentunya ada etika di situ, dan tentunya hakim pada lembaga yudikatif itu adalah memegang kendali independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sehingga saya melihat juga ini adalah hal baik, di mana transformasi KUHP baru KUHP lama ke KUHP baru menjadi satu acuan yang cukup bagus. Ini adalah presiden baik buat kita semua sebagai penegak hukum. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa kalau ini sampai juga menjadi satu putusan yang mengakomodir dengan keyakinan hakim berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, itu dapat terpengaruh dengan situasi yang seperti ini, katakanlah dengan mereka mengadakan massa ke pengadilan dan lain sebagainya, menjadi mempengaruhi putusan hakim. Inilah yang akan justru memporak-porandakan sayap-sayap hukum itu sendiri. Baik. Bahwa di sini kita melihat, saya melihat di sini bahwa ini is good. Artinya ya kita lihat lagi, kan masih ada prapit berikutnya katanya kan. Iya, betul. Nah, kita lihat lagi apakah prapit yang ketiga ini juga akan membuahkan hasil yang sama. Kenapa? Karena memang harus dihentikan. Tentu harus ada batasan-batasan dalam prapit. Kenapa? Karena rangkaian yang saya lihat itu masuk pada materi pokok perkara. Ya, kalau memang kita mau melihat satu peristiwa hukum itu terjadi atau tidak, apakah pasal yang diterapkan itu adalah sesuatu yang memang seharusnya diterapkan oleh pihak para penegak hukum, utamanya penyidik, dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dan kejaksaan juga mengamini bahwa apa yang diterapkan pasal tersebut dari penelitian itu sudah memenuhi unsur, kemudian digiring dilimpahkan lagi ke badan yudikatif, yaitu peradilan, untuk menentukan kebenarannya. Tentunya tidak memakai prapit, harus menggunakan sidang umum, ya, sidang umum yang lebih besar. Kenapa? Karena objek perkaranya jauh lebih bisa diteliti bahwa apakah saudara Roy Suryo ini betul-betul melakukan tindak pidana yang disangkakan dan diterapkan pasal tersebut menjadi saat ini terdakwa, ya, karena sudah ditimpakan dan bernomor. Sehingga inilah yang harapan tentu para penegak hukum seluruhnya, termasuk pengacara atau advokat, termasuk hakim, termasuk jaksa penuntut umum. Inilah semua yang diharapkan oleh para penegak hukum. Karena sekarang ini perlu diingat lagi bahwa saat ini saudara Roy Suryo sudah tidak berhadapan lagi dengan Pak Insinyur Joko Widodo atau Presiden ke-7, tidak berhadapan sama beliau lagi, karena beliau sudah melaporkan dan menyerahkan semuanya kepada negara. Artinya negaralah yang
yang saat ini mengambil alih perkara, dalam artian setiap warga negara yang menjadi korban tentu kehadiran negara di situ. Jadi lawannya sebenarnya negara dan badan yudikatif itu sendiri. Kenapa? Karena itu sudah diatur secara eksplisit di dalam satu aturan dan perundang-undangan bahwa korban diwakili oleh negara. Jadi sekarang lawannya negara. Nah, kalau negaranya lemah dengan pelaku tindak pidana, mohon maaf, ya kan seperti apa? Nanti orang kebanyakan menganggap bahwa kalau kita memfitnah, kalau kita menghujat, kita ke kuburan, kita mau tes DNA orang, itu bukan fitnah. Itu adalah hal-hal yang merupakan kebenaran dan bisa dilakukan. Hal etiknya pun dilanggar pun, itu bukan hal etik, itu tidak melanggar etik dan lain sebagainya. Artinya saya ingin menyampaikan pada masyarakat luas bahwa saat ini tentunya kita melihat kasus ini, jangan kita ikut-ikutan atau kita mau mencoba-coba bahwa kalau Mas Roy bisa memfitnah dengan enaknya, bebas kok, nggak ditahan kok. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada masyarakat bahwa ketika Anda melakukan tindak pidana, maka musuh Anda adalah negara. Seperti itu kira-kira. Baik. Bang Ade, saya ingin mengutip pernyataan Bang Ade bahwa Roy Suryo sekarang saat ini bukan lawannya Jokowi tapi lawannya negara. Nah, di sidang pra-peradilan ketiga nanti ini Roy Suryo mengajukan sidang pra-peradilan terkait ganti rugi. Nah, ini ganti rugi ke siapa nih? Ya itu ke negara tentunya. Negara, yaitu kepolisian misalkan ketika ada kesalahan di situ dan ada salah penahanan, kita ingat dulu sendal bolong ya. Kasus itu juga di mana seorang nenek mencuri kemudian dan lain sebagainya, dituntut juga salah tahan dan salah tangkap juga seperti itu. Nah, itu negara yang memiliki tanggung jawab ketika kemudian ada kesalahan dalam prosedur maupun salah tangkap. Nah, itu semua ditanggung oleh negara. Makanya katakanlah sekarang ini bukan Pak Jokowi yang harus dituntut untuk ketika kemudian terjadi kesalahan baik itu formil maupun material. Tapi saya lihat kok ini tidak ada kesalahan formil dan material. Ini cukup hati-hati diterapkan. Ini cukup komprehensif. Makanya sekali lagi saya menantang Mas Roy bahwa sudahlah Mas Roy, mari kita buktikan di peradilan. Kalau memang peradilan yang sesungguhnya Mas Roy tidak salah, ya kan, ya kita harus menerima semua bahwa ternyata tidak salah, apa yang dilakukan Mas Roy adalah betul-betul penelitian, katakanlah seperti itu. Tetapi saya rasa sangat kecil kemungkinannya penelitian itu dikeluarkan atau disampaikan seolah-olah penelitian itu di depan media itu hal yang benar, karena penelitian itu tidak untuk diumbarkan, karena harus ada bukti primer juga yang dilakukan. Artinya seperti itu. Nah, kalau terkait bahwa siapa yang ganti rugi, ya tentunya negara itu, Mbak, bukan Bapak Insinyur Joko Widodo, karena ini kan kita sudah menyerahkan kepada negara melaporkan. Jadi pelapor itu sifatnya pasif. Yang aktif itu adalah negara. Kenapa negara harus aktif? Karena memang mewakili korban di sini, gitu loh. Nah, kita jangan menempatkanlah, kita udahlah berhentilah juga menempatkan sesuatu bahwa seolah-olah yang korban itu adalah Mas Roy. Itu salah itu. Kita salah dalam penilaian penerapan hukum. Jadi hukum itu memang asasnya ada, ya, bahwa praduga tak bersalah, presumption of innocence. Tapi presumption of innocence seperti apa gitu loh. Nah, kalau mentersangkakan itu adalah suatu kesalahan, itu sistem kok. Itu sistem yang dibangun dari zaman dulu. Setelah kita merdeka 1945 sudah dirancang KUHP itu, walaupun menggunakan KUHP Belanda dan lain sebagainya, tapi itu adalah rule dari negara kita. Kita harus patuhi itu gitu loh. Walaupun sekarang ada transformasi dari KUHP lama menjadi KUHP baru. Tentu kita akan mematuhi semua itu. Saya sangat melihat ini, semangat saya kembali lagi. Artinya bahwa negara kita hukum ini tentunya memang independen dan ini harus berdiri sendiri. Saya rasa kepentingan-kepentingan yang lain ini harus melepaskan ini kepada hukum itu sendiri, lembaga yudikatif yang mandiri, independen, yang tak mampu diintervensi. Karena negara ini kan ada 3 pilar ya, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Tentunya ketiga pilar ini memang harus independen dan berdiri sendiri.
Ya kan, artinya itu yang harus dijalankan sebagai res taat ya, bukan maks taat ya. Jadi artinya negara hukum itu harus independensi sekali, karena hukum adalah panglima tertinggi di negara kita. Jadi saya rasa apapun putusannya kita hormati, kita hargai. Upaya-upaya yang dilakukan teman-teman advokat juga kita hargai, kita tetap hormati. Dari kemarin kami dari pihak Bapak Insinyur Joko Widodo ya selalu menghargai dan menghormati setiap putusan apapun itu. Karena kami menganggap bahwa negara ini negara hukum, bukan negara yang kekuasaan. Seperti itu kira-kira. Baik. Berbicara mengenai kita harus menghormati putusan hakim, tapi dari point of view tim kuasa hukum Roy Suryo, mereka ini bilang putusan tidak boleh dikomentari, tetapi pertimbangan dari hakim. Nah, mereka sempat menyampaikan bahwa ini hakim sempat bisa dikatakan keliru, begitu Bang Ade. Kenapa disebut keliru? Karena hakim sempat mention untuk timing pada saat pengajuan tersangka oleh Roy Suryo. Menurut hakim ini seharusnya langsung diajukan pra peradilan, tapi kenapa harus menunggu adanya penahanan baru diajukan, dan itu juga diajukan pra peradilan kedua. Tanggapan Bang Ade seperti apa? Ya, kalau pertimbangan hakim menimbang itu melalui apa sih? Melalui nalar, ya, melalui pemikiran nurani hakim. Mempertimbangkan itu hak eksklusif dari badan yudikatif. Seorang hakim ini memiliki kekuasaan kehakiman. Nalar mereka berfungsi. Jangan juga kita berpikir bahwa ketika ada pertimbangan hakim begitu yang bertentangan dengan keinginan seorang advokat, ya tentunya dia harus menghargai juga dong. Ya kan, pertimbangan hakim. Ya kan, dan memang kenyataannya kalau kita berbicara nalar, pantaskah, cocokkah kita melakukan perapit pada saat perkara ini sudah dilimpahkan? Kenapa bukan pada saat ditetapkan sebagai tersangka 6 bulan yang lalu? Gitu loh. Jadi saya rasa nalar semua penegak hukum kecuali ahli itu hak dia. Berpikir seperti itu, ya silakan kalian Anda mau dikesampingkan atau tidak. Itu berarti apa yang disampaikan oleh ahli tersebut dikesampingkan. Boleh dikesampingkan itu? Boleh. Melalui pertimbangan hukum. Iya. Dan itu tidak ada salahnya, Mbak. Jadi artinya saya menyampaikan bahwa apapun yang mereka sampaikan ketika itu tidak menjadi pertimbangan hakim dan tidak digunakan oleh hakim, ya tentunya itu hak yang mulia. Seperti itu gitu. Baik. Bang Ade, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.